Dari Anda, seorang profesor di bidang hukum, terkait proposal perdamaian terkait konflik Ukraina-Rusia yang diajukan oleh Menhan Prabowo? Ada 3 hal tanggapan saya. Pertama, kalau kita bicara proposal yang disampaikan di Shangri-La Dialogue ini kan bukan forum resmi di mana pemerintah mengajukan suatu proposal, gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa Pak Prabowo memang dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Shangri-La Dialogue ini sebenarnya kayak semacam think tank di mana bertemunya para pejabat dengan para pengamat untuk membicarakan sesuatu. Jadi masih belum final sebenarnya. Jadi kalau saya melihat bahwa ini bukan sikap resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Yang biasanya kalau sikap resmi berkaitan dengan masalah luar negeri tentu akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di awalnya itu sudah tepat. Beliau mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mengambil posisi membenarkan apakah Ukraina ataupun Rusia. Karena menurut Pak Prabowo kalau kita mendengarkan pidato beliau bahwa pasti masing-masing akan mempunyai alasan dan masing-masing akan menggunakan hukum ya terutama Piagam PBB untuk membenarkan tindakannya. Nah, itu sudah tepat. Nah, memang yang ketiga yang jadi masalah itu adalah dalam proposal yang disampaikan oleh Pak Prabowo seolah-olah ada sengketa yang berkaitan dengan wilayah, tumpang tindih wilayah, sehingga beliau mungkin menyampaikan bahwa perlu ada mundurnya tentara Rusia dengan Ukraina, lalu ada demilitarized zone dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa permasalahan di Ukraina ini terkait dengan Rusia yang merasa bahwa ekspansi dari NATO itu bisa mengancam keberadaan atau eksistensi dari Rusia. Sementara dari sisi Ukraina yang dilakukan oleh Rusia memasuki wilayah Ukraina dan melakukan penyerangan ini dianggap sebagai suatu tindakan aneksasi. Nah, seharusnya Pak Prabowo konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dengan menyampaikan bahwa yang penting adalah gencatan senjata dan gencatan senjata ini membuka ruang untuk dialog. Sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak Prabowo tentang 2 hal ini. Tetapi yang ketiga adalah kenapa perlu dialog dan perang itu harus berhenti, itu bukan dalam konteks harus ada demarkasi dan lain sebagainya, tetapi karena kita dunia akan menghadapi krisis yang akan lebih besar, yaitu krisis kemanusiaan karena pasok pangan dari 2 negara ini ke seluruh dunia akan terganggu, pasok energi, bahkan juga krisis keuangan, maka harus dihentikan. Nah, inilah yang seharusnya disampaikan oleh Pak Prabowo sebagai Menhan agar konsisten dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, di mana beliau bertemu dengan para pemimpin G7, lalu kemudian juga ketemu sama Presiden Zelensky, bahkan di Hiroshima kemarin juga bertemu dengan Presiden Zelensky, dan kemudian ketika tahun kemarin bertemu dengan Presiden Rusia. Jadi isunya adalah sebenarnya cuma di situ saja, yang tetapi ini menjadi masalah karena Ukraina tentu tidak akan bisa menerima apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo karena menganggap bahwa apa yang disampaikan itu sama saja membenarkan Rusia untuk menduduki wilayah dari Ukraina. Terlebih lagi Pak Prabowo juga menyampaikan adanya referendum. Nah, ini tentu tidak diinginkan oleh Ukraina. Sama seperti kita di Indonesia, kita tidak akan pernah membenarkan tindakan referendum misalnya kepada masyarakat di Papua, karena bagi kita sudah final bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia. Seperti itu sebenarnya.